Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13, 1 Tawarikh pasal yang kedua dan ketiga, dan 2 Korintus pasal yang ke-12. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kekuatan dan kelemahan itu adalah bagian utuh dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab tidak ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekuatan atau kelebihan. Dan sebaliknya, tidak ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan apa? Kelemahan saja. Dari kehidupan Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, saudara bisa belajar bahwa ternyata kekuatan Saul itu juga bisa menjadi kelemahan Saul. Dari 1 Tawarikh pasal yang kedua dan ketiga, saudara bisa belajar dari keturunan Daud. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, kekuatan dan kelemahan, saudara. Dan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, bukan saja dia menyebutkan kekurangannya, bahkan menuliskannya. Saya bacakan buat saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri dalam daging itu sebuah kiasan untuk kelemahan. Agar apa? Agar Paulus tidak meninggikan diri. Jadi kelemahan diizinkan Tuhan ada pada saudara, agar itu sebagai balancing, agar saudara tidak menjadi sombong. Jadi hari ini saudara nggak perlu kecil hati, saudara nggak perlu minder, saudara nggak perlu rendah diri. Karena apa? Kelemahan-kelemahan yang ada pada saudara. Dan sebab begini, hari ini semua orang hanya berfokus pada kekuatan ini. Tapi hari ini saya juga justru mau berkata buat saudara bahwa hati-hati, kekuatanmu bisa menjadi kelemahanmu. Tetapi ada kabar baik buat saudara bahwa kelemahan saudara bisa juga menjadi kekuatan saudara. Saya kasih contoh biar bisa lebih jelas. Pribadi yang perfeksionis itu adalah bagus. Pribadi ini memiliki kelebihan. Orang tipe ini akan mempertimbangkan banyak hal untuk sebuah keputusan, karena dia tidak mau ada celah kesalahan, dan itu bisa mengakibatkan kegagalan, saudara. Itu bagus, saudara. Hasilnya pasti memuaskan. Tapi karena banyak pertimbangan, banyak pemikiran, akhirnya jadi lambat, saudara. Dia jadi ketinggalan dengan orang yang lebih cepat. Mungkin hasilnya tidak sebaik hasil orang perfeksionis, tetapi orang yang lebih cepat dia akan berpendapat bahwa yang penting jadi dulu, nanti diperbaiki sambil berjalan. Nah ini dia. Bahkan kelemahan orang ini juga bisa menjadi kekuatannya, sebab dia lebih cepat, saudara. Jadi hari ini saya berkata buat saudara, kekuatanmu itu bisa menjadi kelemahanmu, tetapi kelemahanmu juga bisa menjadi kekuatanmu. Jadi hari ini kenali kekuatanmu dan kelemahanmu. Cara menemukan kekuatan saudara gimana? Simple. Jadi cara menemukan kekuatan saudara adalah begini. Temukan aktivitas apa yang membuat saudara ketika saudara melakukannya, saudara menjadi lebih kuat. Aktivitas yang membuat saudara lebih berenergi. Aktivitas yang ketika saudara melakukannya, saudara bisa sampai lupa waktu. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan saudara memusatkan pikiran dan perhatian saudara pada aktivitas itu, sehingga bahkan mungkin saudara bisa lupa makan. Dan ketika saudara selesai melakukannya, saudara menjadi sangat puas. Ini, saudara jadi sangat puas. Dan seakan-akan saudara sudah memenuhi panggilan hidup saudara. Nah, itulah kekuatan saudara. Temukan itu. Dan kemudian cara memunculkan kekuatan di dalam kelemahan, itu seperti apa? Yang pertama adalah kenali kelemahan saudara. Caranya bagaimana? Jadi begini, akar kelemahan itu adalah ketakutan. Rasa takut membuat saudara tidak melakukannya. Karena takut diremehkan, orang menjadi sombong, kan begitu. Karena takut gagal, orang tidak berani mencoba. Jadi saudara harus menguasai ketakutan saudara, bukan ketakutan menguasai saudara. Kelemahan saudara itu karena ketakutan saudara. Ini, kenali kelemahan saudara. Kemudian yang kedua, cara memunculkan kekuatan setelah mengenali kelemahan saudara, yaitu apa? Mengakui dan menerima kelemahan saudara. Ini dia. Jadi saudara harus mengakui, ya memang ini kelemahan saya, tetapi saya juga punya kelebihan. Jadi saya adalah pribadi yang utuh, tetapi inilah kelemahan saya. Saya mengakui ini kelemahan saya. Dan ketika saudara mau mengakui kelemahan saudara, saudara menjadi pribadi yang lebih kuat. Bahkan saudara harus mengatakan pada diri saudara sendiri bahwa memang ini kelemahanku. Dan saudara pada akhirnya menerima diri saudara secara utuh. Jadi ketika saudara mengenali dan menguasai kelemahan saudara, maka saudara sedang menambahkan kekuatan, menambahkan sebuah kelebihan pada kekuatan saudara. Bukan hal yang tidak mungkin kalau saudara melakukan ini, maka saudara akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan lebih berdampak buat orang lain. Jadi jangan takut, jangan minder dengan kelemahan saudara, sebab kelemahan saudara bisa memunculkan kekuatan dalam diri saudara. Jadi kelemahan saudara itu bukan musuh. Kalaupun musuh, kelemahan itu adalah sweet enemy.
Tuhan Yesus berkati saudara Kingdom Lifestyle hari ini.